kelompok 8 PKN yang akan mempersatukan. Nama saya adalah Dilastikan Grum. Saya Cintiano Jakia. Saya Bayu Dwi Putra. Oke, yang pertama akan baca adalah Bayu. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini Anda akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut UUD NRI tahun 1945. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan yaitu bahasa Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam UUD NRI tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1995 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Pada 27 Desember 1949, pada periode ini NRI adalah satuan dengan bentuk pemerintahan presiden sebagai pemerintah. Adapun hal yang baru dibentuk, yaitu presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, dan 12 departemen dan 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Daerah Kecil. Nah, pemerintah RI mengeluarkan 3 maklumat propaganda Belanda, yaitu maklumat wakil presiden nomor X dan maklumat presiden tanggal 3 November 1945 dan pemerintah tanggal 14 November 45. Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer, yaitu Kabinet Amir Sarifudin I, Kabinet Amir Sarifudin II, Kabinet Hatta, Kabinet Barat, dan Kabinet II. Dan gerak-gerakan yang itu yaitu Gerakan PKI dan Gerakan DI Delta Jawa Barat. Selanjutnya akan dibaca oleh Cynthia. 2. Kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federasi pernah diterapkan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk pemerintah yang melakukan pada periode ini adalah Republik A. Gerakan Angkatan Perang Satu Adil. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raipot Westik. B. Pemberontakan Andi Agis di Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan RMC. 3. Kesatuan dan Kesatuan Bangsa masa demokrasi 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 pada periode Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1990. Hal ini
tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam waktu antara 1950 dan sampai 1959 telah terjadi 7 kali kabinet nasib dan 6 Desember 1950, 27 April 1991 kabinet nasib, 6 Desember 1990 dan 27 April 1991 kabinet Sukiman, 27 April 1951 dan 3 April 1952 kabinet Wilupa, 3 April 1952, 30 Juli 1953. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.